organ relawan XPG. Jadi berkaitan erat, maka yang tepat untuk menyampaikan ini ke teman-teman wartawan bahwa ada dua misi yang besar di XPG Talent ini. Satu program musikal, yang satunya lagi tentu saja non musikal atau program kampanye politik. Oleh karena itu izinkan saya memberi kesempatan kepada Sekjen XPG Bang Bran atau Fendi Mukni. Sahabat-sahabat saya, keluarga besar XPG, selamat sore. Senang sekali saya juga sore hari ini bisa ada di sini dan menjadi bagian dalam salah satu program dari XPG, yaitu XPG Talent. Saya duduk di sini cuma beda tempat duduk aja, tapi sebenarnya saya mewakili juga suara teman-teman penyanyi semua di sini nanti untuk menilai, ya gitu. Untuk saya pribadi sebenarnya apa yang Mas Anang udah bilang itu tepat sekali, tapi mungkin satu yang ingin saya tambahkan bahwa program ini diadakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk satu kesatuan hati kita semua demi untuk mensupport demi untuk mensupport Mas Ganjar Pranowo dan Mahfud gitu ya. Jadi program ini saya rasa satu program yang baik sekali, sifatnya sangat positif ya, karena melalui seni itu semua kan pakai hati ya. Jadi melalui seni kita bisa menyatukan hati dengan tujuan yang baik, tujuan yang positif gitu aja. Bagaimana teman-teman bisa melakukan suara hatinya dalam politik melalui seni, karena musik adalah bahasa universal, dan teman-teman yang hari ini muda yang punya kemampuan musik bisa menyuarakan. Kalau dia tidak bisa bicara, dia bisa dengan karyanya. Nah, karya inilah yang kita harapkan supaya suara anak muda bisa kita dengar, bisa kita amplifikasi bagaimana punya pikiran anak muda tentang politik. Jadi tidak lebih dari itu. Kalau ngomong bagaimana penjurian, pastinya kita butuh yang kreatif banget, yang kekinian, yang bagus, yang pasti itu syarat-syaratnya nanti. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti juri yang lain bisa menambahkan. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali ya, terus diganti sama siapa namanya? Itu yang vokalis band yang mana? Ya udah, nggak usah dibahas dia. Nggak penting, kita ngebahas XPG Talent aja. Oke, mungkin nih tadi Mama Ute udah secara umum Mas Ana, tapi Once mungkin sedikit teknis ya. Teman-teman itu kan nanti ikut lomba nyanyi. Tadi udah dikasih tuh clue-nya sama ketua panitia, syarat-syaratnya harus ada diksi ABCD tadi itu, narasi ABCD tadi itu, syair ABCD. Mas Adit suka banget bercanda. Oke, nah gitu. Menurut lo, dari potensi anak muda Indonesia dengan bakat musikal yang luar biasa ya, dari Aceh sampai Papua, bahkan mungkin anak Indonesia yang ada di belahan dunia lain, itu impian teman-teman panitia. Bukan hanya anak Indonesia yang ada di Indonesia, tapi Indonesia yang ada di Amerika, di Inggris, kan ini dipromosikan lewat media sosial. Nah, secara teknis gimana tuh? Teman-teman Dewan Juri akan bisa mengumpulkan bakat-bakat ini, lalu merumuskan menjadi 20 hingga 10 besar, dan kemudian akhirnya mereka stand out sebagai penyanyi masa depan Indonesia atau pencipta lagu baru yang lebih hebat dari Anang Hermansyah, dari Once Mekel, dari semua yang ada di sana. Teknisnya ya, tentu ada kriteria-kriterianya. Saya memang nggak seberpengalaman Mas Anang dalam menjuri. Kalau sana enggak, jurinya juri juga. Selain Mas Ananda. Teman-teman wartawan nanti kalau tulis ya, ada Anang Hermansyah, jurinya juri. Bagus tuh, Cek. Jadi saya kira nanti ada mekanisme untuk pengumpulan materi ya dari Mas Deden yang tahu.
bagaimana materi itu dikumpulkan. Saya sedikit banyak mungkin saya hampir lupa. Lumayan lah ya pengalaman jadi anggota pengurus di AMI Awards ya. Jadi pastinya ada bagian juri-juri yang berbeda itu. Yang untuk mengumpulkan materi yang banyak, nanti demikian juga ada juri yang lebih maksudnya ada verifikasi, penjurian yang lebih intensif ya, untuk apa yang sudah terpilih. Jadi ada beberapa kriteria nih, ada penilaian harmonisasi itu menyangkut komposisi, kombinasi, dinamika, ya. Lalu musikalisasi itu menyangkut improvisasi, aransemen, penguasaan vokal dan alat musik. Dan ini ada penjurian soal performance, menyangkut koreografi, ini performance ya, ekspresi mereka di atas panggung, penguasaan panggung, dan juga tentu kostum. Ini kriteria-kriteria teknis ya yang mungkin saya bisa sampaikan. Tapi mungkin ada hal yang mungkin saya bisa tambahkan ya, bahwa hari ini kita berkumpul untuk satu tujuan, bagaimana kita menggalang simpati, dukungan untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud memenangkan itu kompetisi atau kontestasi pilpres ini. Itu satu yang paling penting. Tapi adanya ekstravaganza ini kan sebenarnya menambah kami bahwa anak-anak muda ini bisa jadi apolitik, apalagi dengan musibah kemarin. Dan itu juga ada hal tentang anak muda. Nah, ini anak muda itu bisa menjauh terhadap politik. Nah, kami melihat bahwa itu buruk ya buat masa depan Indonesia. Jadi kami pikir kita harus coba merangkul dan menyentuh mereka. Nah, kita coba cari caranya seperti apa menyentuh mereka. Ya tentu kita sentuh dengan kreativitas, dan kita tantang kreativitas mereka, anak-anak muda itu. Akhirnya kita pikir yang paling tepat adalah XPG Talent ini. Jadi kami prihatin karena anak muda itu masa depan ini adalah masa depan bangsanya adalah anak muda. Nah, kalau anak muda aja apolitik, bagaimana ke depannya? Jadi kita ingin menghadirkan bahwa politik itu bukan cuman bukan hal-hal yang negatif, walaupun itu terjadi. Tapi sisi positif pun ada, sisi riang gembira itu pun ada, sisi berkreatif itu pun ada. Jadi semua ruang itu bisa dalam politik. Makanya di sini kita membatasi 17 sampai 27. Memang benar targetnya adalah anak-anak muda, first voter. Ayo ikutlah, concern lah terhadap. Walaupun memang kemarin ini dirasakan bahwa seperti ini ya politik, seperti ini ya orang berebut kekuasaan, peraturan dilanggar, kan seperti itu keadaannya, ya. Jadi itu kami takut bahwa anak-anak muda itu jadi trauma. Jadi kita hadirkan, kita bukan hadirkan, kita rangkul lagi. Ayo, anak-anak muda, concern berpolitik itu bukan seperti itu juga. Bisa loh, dengan cara apa? Dengan arang lagu, dengan mengcover, habis itu nanti di panggung kita nyanyi. Jadi artinya itu yang kami harapkan dari Ekstravaganza. Dan ya tentu dengan kehadiran teman-teman pers di sini bisa mengamplifikasi maksud dan tujuan kami. Dan tentu juga bahwa Ekstravaganza, jelas namanya Ekstravaganza adalah kita punya pasangan yang tepat, yang paling ideal untuk Indonesia masa depan, yaitu Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Jadi ya kita benar-benar ingin menyatakan, berteriak gitu bahwa gak usah takut anak-anak muda, kita punya pemimpin yang paling cocok kok. Gak usah pusing, ada dua tokoh hebat
yang mampu memimpin bangsa kita. Jadi jangan apolitik. Ikutlah terlibat dalam politik, seenggaknya ikutlah memilih.